Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di dalam channel Tautan Belajar. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman belajar semuanya? Semoga teman-teman belajar selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman. Untuk tetap selalu bisa belajar dan semangat belajar bagaimanapun dan kapanpun, teman-teman harus tetap semangat untuk terus belajar. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar merancang sebuah teks laporan hasil observasi. Kita ingat kembali yuk teman-teman materi sebelumnya mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mengapa ini penting? Kita ingat-ingat lagi sebelum kita merancang sebuah teks laporan hasil observasi, karena yang perlu teman-teman ketahui, untuk menyusun sebuah teks itu kita harus mencermati dan juga menyesuaikan dengan jenis teks yang mau kita susun atau kita buat ya teman-teman. Karena kali ini kita akan membuat rancangan teks laporan hasil observasi, maka isinya juga harus kita sesuaikan dengan struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Baik, langsung saja kita ke struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama pernyataan umum dan yang kedua ada deskripsi bagian, diakhiri dengan deskripsi manfaat. Sementara untuk kebahasaannya ada kata dan frasa verba dan nomina, afiksasi atau pengimbuhan, ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan juga ada kalimat simplek dan kompleks. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ini sudah dibahas pada video sebelumnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak atau melihat video kami sebelumnya, teman-teman bisa mengklik tautan atau link yang ada di dalam deskripsi video ini. Baik, kita lanjut ke proses menulis. Untuk proses menulis, sebenarnya menulis jenis apapun itu ya, jenis teks apapun itu, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Membuat terlebih dahulu rancangan atau kerangkanya, kemudian kembangkan rancangan atau kerangkanya menjadi sebuah teks sesuai dengan jenis teks yang pengen teman-teman buat. Karena topik hari ini kita akan merancang sebuah teks laporan hasil observasi, maka ya kita sesuaikan saja dengan struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Langsung saja ya teman-teman. Oh ya, teman-teman harus ingat ya bahwa teks laporan hasil observasi itu termasuk ke dalam ragam jenis teks berbasis fakta. Saya ulangi sekali lagi. Teks laporan hasil observasi termasuk ke dalam ragam teks berbasis fakta. Maka dari itu, hal-hal yang disampaikan di dalamnya haruslah bersifat faktual ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus mencari fakta-fakta, hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan kebenarannya, data-data untuk dijadikan dasar menyusun teks laporan hasil observasi. Oke lah teman-teman. Sebelum menyusun teks, kita kembali dulu ke topiknya, yaitu merancang teks laporan hasil observasi. Bagaimana langkah-langkah atau tahapannya di sini? Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah menentukan topik. Nah, bagaimana cara menentukan topik? Ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, carilah topik yang teman-teman kuasai atau minati. Karena sejatinya menulis itu menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran kita ke dalam bentuk tulisan. Jadi akan lebih mudah apabila ide-ide itu sudah kita kuasai, kita minati, sehingga kita tinggal menuangkan saja ke dalam bentuk tulisan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pilihlah topik yang bermanfaat. Bermanfaat di sini ada baiknya tidak hanya bermanfaat buat kita ya teman-teman, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi halayak atau orang lain atau untuk umum. Mungkin saja bisa menjadikan tambahan informasi atau mungkin justru menjadi informasi baru bagi halayak, seperti itu ya teman-teman. Kemudian pilihlah topik yang memiliki sumber memadai. Artinya kita bisa menemukan sumber-sumber mengenai topik yang kita buat ini di mana saja. Gampang gitu ya kita dapat sumbernya. Dan di sini ada contoh ya teman-teman, hal-hal yang bisa kita angkat menjadi topik
teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada fenomena alam, kemudian ada fenomena sosial, dan juga ada budaya. Ini cuma contoh ya teman-teman. Tentu masih banyak sekali topik yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan apa yang teman-teman kuasai dan minati. Oke, langkah yang kedua setelah menentukan topik adalah membuat kerangka. Nah, untuk kerangka ini yang perlu teman-teman cermati adalah silahkan teman-teman sesuaikan dengan strukturnya. Karena kita merancang teks laporan hasil observasi, maka kita sesuaikan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum yang berisi informasi umum tentang objek atau topik yang akan kita tulis. Kemudian ada deskripsi bagian yang berisi penjelasan yang detail mengenai objek atau topik. Dan diakhiri dengan deskripsi manfaat yang berisi manfaat atau fungsi dari objek yang akan kita bicarakan, kita tulis, kita pilih, yang kita sesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nih teman-teman, untuk merancang teks laporan hasil observasi, silahkan teman-teman kumpulkan fakta-fakta. Dari mana kita bisa mencari fakta-fakta? Kita bisa dengan cara membaca, bisa juga dengan melihat, menyimak, observasi, penelitian, pengamatan, atau dengan cara wawancara. Banyak kan caranya ya? Oke, kita langsung saja teman-teman ke contoh. Tadi yang pertama, silakan teman-teman pilih topiknya. Di sini saya memilih topiknya berupa budaya, tirakat. Saya rasa teman-teman semua familiar dengan budaya tirakat ya teman-teman. Kenapa saya pilih ini ya? Karena saya tertarik ya teman-teman. Ini unik atau menurut saya ini perlu diangkat menjadi bahan tulisan karena agar budaya tirakat ini tidak luntur begitu saja. Generasi-generasi milenial harus tahu nih teman-teman, bahwa tirakat ini adalah budaya yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya tertarik untuk menulis dengan topik budaya tirakat. Selain itu, kenapa saya bisa pilih itu? Karena saya bisa dapati, saya bisa temui, saya bisa amati, cermati dari lingkungan tempat tinggal saya di sekitaran Jogja. Kemudian sumber-sumbernya pun sangat memadai. Bahkan dengan saya tetap di rumah, saya bisa kok mencari sumber-sumber mengenai budaya tirakat ini. Banyak. Kemudian setelah topik kita tentukan, kita lanjut ke struktur. Pernyataan umum, nanti informasi penting yang akan muncul berupa makna dari tirakat atau tirakatan. Karena pada pernyataan umum ini kan masih mengenalkan topik ya. Masih menyampaikan pernyataan-pernyataan yang umum mengenai tirakat atau tirakatan. Kemudian dilanjut dengan deskripsi bagian. Karena tadi dijelaskan pada deskripsi bagian ini berisi informasi-informasi yang lebih detail mengenai topik, maka di sini dijelaskan lebih detail mengenai jenis tirakat dan contoh penerapan tirakat. Kemudian pada deskripsi manfaat, ini berisi manfaat atau fungsi, maka dalam contoh ini kami buat manfaat tirakat dalam kehidupan sehari-hari. Gampang kan teman-teman? Baik, setelah dua hal itu kita kantongin, waktunya kita untuk mengumpulkan fakta-fakta. Ini adalah contoh fakta-fakta dan juga referensi yang nantinya akan kami jadikan dasar untuk mengembangkan rancangan ataupun kerangka dari teks laporan hasil observasi. Makna tirakat bisa kita cari dari KBBI Daring, apa itu tirakat, kemudian dari jogjaprof.go.id. Di sini ada hakikatnya adalah soal perenungan dan seterusnya, teman-teman bisa melihat. Kemudian dari sumber yang lain ada dari islami.co, mengenal tirakat tradisi para santri. Di sini menjelaskan apa itu tirakat. Kemudian
berbagai jenis tirakat yang dilakukan oleh para santri. Nah, di sini bisa kita jadikan dasar menulis pada bagian yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Nah, teman-teman bisa baca ya di layar ya. Atau dari sumber lainnya lagi, ada nu.or.id. Di sini menjelaskan bahwa menjalani tirakat diyakini masyarakat NU bisa menjadikan kualitas spiritual semakin dekat dengan Allah dan hajat bisa dikabulkan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sumber fakta untuk menyusun pada bagian deskripsi manfaat. Nah, seperti itulah teman-teman bagaimana merancang sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian, sesuai dengan proses menulis yang tadi sudah ditayangkan di bagian awal, bahwa setelah kita membuat sebuah rancangan atau kerangka, kita bisa mengembangkannya sehingga menjadi sebuah teks. Lalu, bagaimana cara mengembangkan menjadi teks laporan hasil observasi? Nah, caranya kita bisa melihat di video selanjutnya ya teman-teman. Baik, untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video kami di dalam channel Tautan Belajar agar kami bisa memberikan video-video lain yang lebih menarik, lebih kreatif, dan lebih bermanfaat.